911, where's your emergency? There's blood all over the place. I just got assaulted and jumped. Are you the one that got stabbed? Guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette dan akhirnya aku bikin video lagi nih buat kalian. Dan kali ini videonya tentang kasus yang bener-bener kayak viral banget. Mungkin kalian pernah ngeliat sosok ini di FYP kalian. Jadi dia itu namanya Zachary Latham. Dia itu adalah tiktokers yang mana dia itu mencoba untuk membunuh orang demi FYP. Ini gila banget sih guys, dan ini relatable banget ya untuk kehidupan kita zaman sekarang yang semuanya serba sosial media, dimana orang berbondong-bondong pengen viral dan melakukan apapun. Tapi ya kali ini udah to the next level, dimana dia mencoba untuk membunuh orang. Jadi kasus ini akan aku terangin ke kalian satu persatu. Langsung aja kita kupas tuntas semuanya. Jadi pertama kali aku bakal jelasin ke kalian siapa sosok Zachary Latham. Nah, awalnya itu aku ngelihat sosok ini pernah muncul di FYP aku sebelum ada kasus ini di tahun 2020. Jadi dia memang sebelum aku lagi bikin TikTok, aku sempat ngelihat ada sosok ini. Cuman ke skip gitu aja. Sampai tiba-tiba ada berita mengenai ini, makanya aku mulai mencari tahu lagi. Nah, jadi Zachary Latham ini adalah bintang TikTok yang waktu itu berusia 18 tahun, berasal dari New Jersey, Amerika Serikat. Ia lahir dan besar di negara yang sama juga, dan dia itu tinggalnya, setahu aku tadinya tuh sama nenek kakeknya, tapi tiba-tiba dia menikah, terus dia jadinya tinggal sama istrinya. Dan dia itu memiliki obsesi yang besar banget untuk pingin FYP di TikTok. Bahkan dia itu rela membunuh. Awalnya Zach itu seperti yang aku bilang, dia tinggal bersama kakek neneknya di Finland di New Jersey tahun 2020. Nah, di umur 17 tahun dia udah menikah, dan bahkan dia itu adalah seorang kayak National Guard di New Jersey. Dan dia mulai bikin TikTok tuh tentang kehidupan dia, dan tiba-tiba dia mendapatkan hampir 39.000 followers. Nah, semenjak hal itu mulai terjadi, si Zach itu mulai kayak keracunan sama ketenaran dia, pingin banget mengumpulkan followers lebih banyak. Jadi diawali dari Zachary Latham itu memang selek banget sama tetangganya, karena si Zach itu mulai kayak sombong. Dia itu mempunyai mobil yang bagus, dan otomatis kalau misalkan cowok-cowok yang seperti itu, dia akan buat mobil itu untuk ngebut-ngebutan. Tapi salahnya dia itu ngebut-ngebutan malah di kompleknya, dan itu bikin tetangganya geram banget dong, karena kan komplek tempat rumahnya mereka pingin nyaman-nyaman, tiba-tiba di depan tuh ada yang ngeng. Tapi ternyata yang berani ngelabrak si Zachary Latham itu cuma satu tetangga yang berani speak up dan terganggu dengan kelakuan dari Zachary Latham ini. Nah, wanita itu bernama Catherine Tiffany Durham. Pada 6 April 2020, bahkan Tiffany itu ngelabrak dan ngomelin Zach untuk berhenti ngebut-ngebutan di komplek tersebut. Do Karen? That's not my name. My name straight. Go ahead. You okay, Karen? Go ahead, get my tag. Go. Get my tag, Karen. My name is not Karen, so get my name straight. Get my tag, it's okay. Sir, there's an officer. All because my car is loud. Tapi Zach itu benar-benar nggak tahu diri banget. Dia malah ngevideoin si Tiffany lagi ngomel-ngomel, dan dia panggil Tiffany dengan sebutan Karen. Kalau di luar sana terkenal Karen itu seperti cewek yang nyebelin. Jadi ketika si Tiffany ngomongin kalau dia itu Karen, dikatain kalau dia itu Karen, dia itu kayak, please sebut nama gue yang benar, itu bahkan bukan nama gue dan segala macam. Dan itu bikin Tiffany tambah kesal ngelihat kelakuan si Zach ini. Karen. My name is not Karen. Bahkan si Zach itu nggak hanya videoin dia, tapi si Zach juga ngupload video itu ke TikTok, dan bahkan video itu langsung viral banget. Nah, ketika melihat si video ini viral, nah si Zach itu malah sengaja kayak ngomongin tentang si tetangganya terus di TikTok. Sementara itu video tuh benar-benar viral, hampir ditonton 3,1 juta viewers. Dan semenjak video itu viral, netizen malah banyak yang datang ke komplek tersebut, malah ngebut-ngebutan juga, yang bikin tetangganya tambah pusing gitu loh guys, apalagi Tiffany Durham. Dan akhirnya si Zach itu ngepost lagi nih pada 26 April, dia bilang dia disalahin
sama tetangganya lagi tentang keberisikan yang bahkan dia nggak buat. Padahal sebenarnya dia yang memancing hal itu kan, dia yang ngepost ke TikTok, terus viral, dan akhirnya banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab juga datang ke sana ngebut-ngebutan, bikin kesel si tetangganya lagi gitu loh guys. But you won't do anything even though you saw video proof, correct? Correct. Okay. For your video, that is correct. Thank you. Nah, si Zack sendiri mulai tambah kesel dong, kenapa dia harus diomelin sama sesuatu yang gak dia perbuat. Nah, akhirnya dia mulai ngomongin lagi dan bikin video tentang Tiffany Durham selama 6 minggu guys. Jadi isi FYP dia isinya kebanyakan untuk ngomongin si tetangganya ini, dan ketegangan pun mulai makin intens antara si Zack dan keluarga Durham. Lama-kelamaan makin video itu viral, keluarga Durham makin kesal. Gak hanya untuk Tiffany Durham aja, bahkan suaminya Tiffany yang berumur 51 tahun, William Timmy Durham, dan juga anak Tiffany, William Junior, itu mulai kesel banget sama si Zack. Dan bahkan William Junior itu mulai ngelabrak Zack, dan tiba-tiba Zack langsung pakai HP-nya lagi untuk ngevideoin si William Junior ini. Saat si William Junior itu marah-marah karena video tentang ibunya tuh FYP dan ibunya malah dikata-katain sama orang, ya pasti anaknya kesel. Dan anaknya pingin si Zack itu keluar dari mobilnya, tapi si Zack malah videoin si William bilang kalau anaknya si Tiffany ini maksa gue untuk keluar dari mobil karena tahu video dari ibunya viral. Dan anehnya malah masih pada dukung si Zachary Latham ini. Nah, akhirnya pada 4 Mei 2020 semuanya dimulai guys. Ini udah nggak main-main lagi, kalian harus fokus ya guys. Dimana di sini Zack lagi nyetir di jalan gitu, dan dia malah belokin mobilnya, entah disengaja atau enggak, kita nggak ada yang tahu ya guys, ke anak Tiffany yang lain. Jadi Tiffany punya anak lagi namanya Gege Durham. Nah, dia itu masih berusia 17 tahun dan lagi bersepeda. Tapi si Zack yang lagi nyetir ngelihat ada si Gege Durham, dia langsung belokin mobilnya dan menabraki si Gege Durham ini. Nah, hal itu diduga kemungkinan si Zack Latham memang pingin banget menyakiti Tiffany karena dia udah dendam kusumat sama si Tiffany itu. Akhirnya tiba-tiba mereka berseteru lagi. Tiba-tiba juga kita nggak tahu gimana dan nggak ada laporan gimana pun. Tiba-tiba tuh si Tiffany kayak matanya kayak ada memar hitam. Nggak tahu apakah dia memang lagi abis berantem sama si Zack Latham atau gimana. Tapi pastinya si Tiffany kesel banget karena anaknya ditabrak begitu saja. Walaupun memang cuma terluka gitu guys. Banyak yang nggak tahu kenapa dan apa perseteruan antara mereka, tapi mereka tuh makin tegang satu sama lain gitu. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian, beberapa saat kemudian, keluarga Tiffany, Timmy, dan juga dua anaknya Gege Durham dan juga William Junior datang ke rumah Zack dong guys, untuk ngelabrak lagi. Jadi mungkin ketegangan tadi udah gak selesai begitu aja guys. Jadi mereka gak mau cuma diem-dieman begitu aja, tapi mereka masih kayak dendam sama si Zachary Latham ini. Mereka datang ke rumahnya si Zack, seperti ini rumahnya. Dan ini foto sebelum kejadian itu terjadi gitu guys. Nah, terus tiba-tiba ada pertengkaran dimulai terjadi awalnya di depan rumah Zack dan juga di garasi Zack. Nah, tetangganya tiba-tiba langsung telepon polisi, telepon 911. Dimana dia bilang tetangganya ada sesuatu nih di Thornhill Road yang dilaporkan oleh tetangga. Jadi pokoknya tetangganya udah panik karena mendengar kayak ada suatu keributan di area tetangganya dia. Nah, tiba-tiba ada juga yang telepon polisi, tapi kita nggak tahu yang telepon ini siapa. Tapi banyak yang duga kalau ini adalah temennya Zack. Dan dia bilang dia itu ditusuk, ada yang lompat ke atasnya. Dan dia juga bilang dia itu ada yang ketusuk dan berdarah, tapi bukan dia yang berdarah gitu guys. Nah, itu kurang jelas juga sampai tiba-tiba polisi menerima telepon lagi, tapi kali ini teleponnya dari si Zachary Latham. 911, where's your emergency? There's blood all over the place. I just got assaulted and jumped. Are you the one that got stabbed? No, that was the other victim, but I got beat up really bad and I have blood all over me. Alright, so you're at 2986 Thornhill as well? Yes. Alright, and you want an ambulance? I don't know. Alright, the people who did it to you, are they still there? They came with trucks, came on my property with guns, and then when I
I fought them off. They drove away. All right. Well, how are you injured, sir? My windpipe was crushed in, and I got stomped out and choked by like 10 people. Security Latam juga ternyata telepon 911 dan dia malah bilang dia itu kayak dianiaya gitu. Dia bilang ada korban lain tapi dia dipukulin banget. Dia juga bilang orang-orang itu datang ke rumahnya dengan senjata. Dan ketika dia berusaha berantem membela diri, mereka pergi. Dia juga bilang dia itu ditendang sama 10 orang dan sekarang dia berdarah-darah di sekujur tubuhnya. Dan bahkan darahnya juga ada di garasi. Terus tiba-tiba dia bilang lagi, tadi dia bilang kalau ada 10 orang yang mukulin. Setelah ditanya-tanya sama polisi di telepon, dia bilang kalau ada 4 orang yang tiba-tiba datang ke arah dia ke rumah. Dan di garasinya dia itu diserang mereka semua. Dan kayaknya dia itu 4 orang ini mau membunuh Zack. 4 orang yang dimaksud adalah keluarga si Durham ya guys. Akhirnya polisi sampai ke rumah Zack dong guys, karena laporannya begitu banyak yang terjadi di rumah Zack ini. Dan Zack dan istrinya Sarah ada di luar dengan 2 temennya yaitu Moses Rios dan Dillon Aresti. Mulai ditanya-tanya sama polisi dan diinterogasi tentang keadaan mereka. Tapi di sini polisi kayak udah jeli banget. Polisi nggak langsung membantu mereka, malah suruh mereka kayak tiarap di lantai gitu. Nah, kalau diingat si Zack kan bilang kalau ada 10 orang dengan senjata datang ke rumahnya. Tapi sebenarnya Durham aja tuh kalau diteliti lebih lagi dan dicari tahu dari laporan polisi, Durham itu nggak bawa senjata. Akhirnya Zack ngaku ketika dia ngelihat keluarga Durham, dia itu langsung ngambil pisau dan senjata kayak stun gun gitu untuk melindungi dirinya sendiri sampai akhirnya mulai pertengkaran. Nah, tapi saat lagi datang ke TKP, si polisi itu nggak percaya begitu aja. Apalagi ketika mereka bilang, tolong aku butuh ambulans, aku itu udah berdarah-darah. Tapi tau nggak polisinya bilang apa? Polisinya bilang itu bukan darah kamu gitu loh guys. Jadi seolah-olah polisinya tuh memang udah pinter banget gitu ya guys, udah terlatih banget. Kalau tahu kalau Zachary Latham dan teman-temannya dan bahkan istrinya Sarah yang lagi meraung-raung nangis itu berbohong gitu loh guys. Karena darah yang ada di sekujur tubuh mereka sepertinya bukan semuanya tuh darah mereka gitu loh guys. Ketika si polisi melihat HP dari si Sarah, ternyata si Sarah itu merekam semua kejadian yang ada di situ guys. Semua kejadian yang ada di situ dia rekam, buat apa gitu loh direkam. Jangan-jangan buat dia pingin post ke TikTok supaya tambah FYP karena dia telah membunuh tetangganya sendiri. Akhirnya para medis membawa Zack ke rumah sakit tapi tetap didampingi oleh polisi. Dan setelah Zack udah di RS, polisi mulai cari-cari bukti. Nah, Latham di sisi lain mengklaim bahwa dia membunuh tetangganya untuk membela diri sebenarnya. Dia mengakui membunuh tetangganya, tapi dia bilang untuk membela diri karena dia bilangnya masih diserang gitu guys. Tapi sayangnya polisi tidak menerima pengakuan dari Zachary Latham. Dan akhirnya memang ditemukan kalau William Durham itu memang terbunuh. Menurut orang yang mengetahui faktanya, keluarga Durham dan Latham memang kayak bersiteru dan mempunyai perseteruan yang berkepanjangan. Cuman sayangnya masih banyak juga yang membela Zachary Latham dan banyak juga yang membela Durham. Ada 3 versi mengapa kejahatan itu dilakukan, meskipun tidak terlalu mengada-ngada bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar Zack menginginkan ketenaran. Jadi ada yang percaya kalau itu benar-benar terjadi, kayak Zack itu memang membela diri, ada yang bilang Zack itu dendam, dan ada yang bilang Zack itu memang membutuhkan ketenaran. Kalau dari 3 versi itu menurut kalian mana yang benar guys? Alasan mengapa Zack Latham membunuhnya tidak ada hubungannya dengan kepahitan apapun, dianggap seperti itu, dan dia membunuhnya untuk mendapat ketenaran di TikTok. Itu menurut laporan polisi dan akhirnya Zachary Latham pun ditangkap. So menurut kalian gimana mengenai cerita ini? Kalau kalian ada info lagi atau kalian tahu tentang keluarganya si Durham kemana, kalian bisa komen di bawah sini. Atau kalau kalian pengen aku lanjut mengenai cerita ini, komen aja di bawah sini. So terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.